Halo, selamat pagi teman-teman dan kakak lain sekalian. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah PT online kita. Walaupun secara online, tetapi kiranya kita masih diberikan semangat dan kiranya firman yang akan dibagikan oleh kakak nanti dapat kita terima dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai ibadah PT online kita pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, mari kita membuka ibadah kita pada hari ini dari menyanyikan lagu Gita Bakti 18, bait yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bimbinglah dan tuntunlah ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan Yesus kami beribadah dengan penuh hati yang bersukacita dan bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, bait yang kedua, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi sukacita, pukul tepuang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Selamat pagi adik-adik, shalom. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami teruna-terunamu bersatu hati, bersekutu untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Bapa, kami ingin merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih kami dapat melakukannya, dan untuk itu beri kami kekuatan, kemampuan untuk senantiasa hidup setia di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman, dan semua kami yang mendengarkannya memperoleh berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan
dari kitab Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-1, ayatnya yang pertama hingga ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Matius 5 ayat 1 hingga 4. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan ini, ada kata yang menarik buat kita simak, yaitu berbahagia. Siapa dari kita yang ingin hidupnya bahagia? Pasti semua adik-adik mau ya? Atau jangan-jangan ada yang gak mau, Kak? Ada yang mau, ada yang gak mau nih? Enggak ya, semuanya dari kita pasti mau bahagia. Ada orang yang berpikir atau ngerasa gue akan bahagia kalau punya mobil keren. Iya, apa nih mobil keren menurut adik-adik ya? Kalau kita lihat di YouTube, mobil-mobil keren, sport car, supercar, hypercar, wah banyak ya. Ada Ferrari. Wah Kak, aku kalau punya Ferrari warna merah. Ferrari itu 2 pintu atau 4 pintu ya? 2 pintu deh gitu. Itu pasti aku bahagia banget Kak. Oh gitu ya. Jadi selama belum punya Ferrari, nggak bahagia dong ya hidupnya ya. Atau aku akan bahagia kalau teman-temanku banyak Kak. Oh teman-temannya banyak. Jadi kalau lagi ngumpul sama teman-teman, lagi asik ngobrol, ya nongkrong-nongkrong gitu, itu aku akan bahagia Kak. Jadi temanku minta tolong apa, pasti aku kasih gitu ya. Temennya ajak tawuran, ayo kita tawuran. Teman-teman ajak ngerokok, ayo kita ngerokok. Jadi semua tergantung teman-temannya gitu ya. Ya karena dia akan bahagia kalau bersama dengan teman-temannya. Ya syukur-syukur teman-temannya ngajak hal-hal yang positif ya. Kalau ngajak yang negatif, jadi berantakan deh hidup kita gitu kan. Nah, kakak kasih contoh satu lagi nih. Aku akan bahagia kalau aku punya pacar Kak. Soalnya temen-temenku yang lain udah punya pacar, aku belum. Jadi hari ini aku masih jojoba gitu dah gitu. Jomblo-jomblo bahagia. Nah, kalau aku punya pacar, aku bahagia Kak. Jadi sekarang ceritanya lagi unhappy gitu ya. Lagi gak happy nih Kak, belum punya pacar. Nah adik-adik, yang menarik dari firman Tuhan pagi hari ini, menurut firman Tuhan, yang ditulis bahagia itu apa ya? Berbahagialah kamu ketika kamu miskin. Terus di ayat 4, berbahagialah kamu ketika kamu berduka cita. Itu kayaknya agak kontradiktif ya, agak berlawanan gitu. Kalau dunia bilang kamu akan bahagia kalau punya mobil keren, apa ya, baju keren, penampilan keren, teman-teman yang keren.
ini kebalikannya. Kalau kamu miskin, kamu akan berbahagia. Terus kalau kamu berduka cita. Nah, maksud dari firman Tuhan ini apa sih maksudnya gitu ya? Miskin di hadapan Allah gitu ya. Miskin ini bukan miskin yang nggak punya uang gitu ya. Maksudnya ya nggak punya uang atau nggak punya fasilitas gitu. Tapi miskin di sini maksudnya ketika orang-orang miskin itu orang yang perlu dibantu ya. Kalau orang miskin kan secara ekonomi gitu, dia perlu dibantu secara ekonomi. Dia nggak bisa beli beras, nggak bisa beli makanan karena nggak punya uang. Akhirnya dia dibantu gitu kan ya. Perlu bantuan lah. Sama seperti orang yang lagi berduka cita. Berduka cita itu juga kalau orang yang lagi duka, dia kan perlu dikuatkan, perlu didukung dalam doa, perlu disemangati ketika dia merasa kehilangan, entah mungkin kehilangan keluarganya yang terdekat, atau kehilangan temannya, atau kehilangan apa yang menurut dia berharga begitu ya di dalam hidupnya. Dia perlu sekali disemangati gitu ya. Nah, orang-orang yang begini yang menurut Tuhan yang akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka tuh dalam kondisi yang perlu dibantu, perlu dikuatkan, tapi dalam artian dibantu oleh Tuhan. Orang-orang ini merasa dia tidak punya apa-apa gitu maksudnya ya. Orang miskin, orang yang berduka cita ini maksudnya mereka merasa hidupnya tuh nggak punya apa-apa, mereka berdosa, mereka memerlukan sekali pertolongan Tuhan. Jadi kalau kondisinya dibalik, orang-orang yang merasa semuanya bisa gitu ya, ini gue bisa bikin, itu gue bisa bikin, ya dia nggak perlu Tuhan ya. Gue nggak perlu nih pertolongan Tuhan ya. Mereka orang-orang yang tidak berbahagia. Mereka bukan yang empunya kerajaan sorga gitu. Nah, jadi menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, nilai-nilai kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan dari standarnya dunia, seperti kekayaan, seperti ketenaran, orang yang berkuasa. Bukan itu yang menjadi standar kebahagiaannya menurut firman Tuhan, menurut Tuhan Yesus sendiri. Tetapi menurut Tuhan Yesus yang orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang memerlukan Tuhan, orang yang senantiasa berharap sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang seperti anak kecil itu. Kalau anak kecil kan ngelihat papa mamanya, ngelihat orang tua, dia akan berlari dan mendapatkan mama atau papa gitu ya. Seperti anak-anak itu gitu. Lalu memeluk ya seperti itu gitu. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang memerlukan Tuhan itu. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari renungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Jadi adik-adik, ketika kita ingin bahagia, kita ingin hidup kita lebih baik, lebih sejahtera, kita andalkan Tuhan. Kita berharap senantiasa sama Tuhan. Contohnya gimana kayak ketika kita mengandalkan Tuhan? Kalau kita di sekolah, ada saat-saatnya kita ujian ya. Sekarang kan udah masuk semester baru. Nah, ketika adik-adik nanti akan menghadapi ujian, tentunya kita belajar dengan giat ya, belajar akan keras untuk menghadapi ujian itu. Ada saat-saat kita sudah belajar dengan giat, atau ada saat-saat kita mungkin belum mengerti akan pelajaran ini, tapi besok kita sudah akan ujian. Nah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar ini itu ya, semuanya bahan pelajarannya saya udah belajar.
saya sudah coba mengerti. Sekarang saya serahin sama Tuhan. Tuhan, besok saya akan ujian dan beri saya ketenangan, berikan saya kepintaran, supaya besok saya dapat mengingat apa yang sudah saya pelajari. Terlebih berikan saya sukacita menerima hasil apapun yang hasil dari ujian itu. Kalau hasil ujiannya bagus ya puji Tuhan, kalau hasil ujiannya kurang bagus ya puji Tuhan. Saya akan belajar lebih giat lagi. Jadi jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku udah belajar keras mati-matian, tapi hasilnya nggak bagus. Ya, memang mungkin ketika kita mengerjakan soalnya kita mungkin terburu-buru, atau mungkin pas itu kita jadi panik, gugup, jadi kita lupa apa yang kita sudah pelajari, atau mungkin ada hal-hal lain yang nggak apa-apa Dede, semuanya proses. Kita semakin hari semakin kenal sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita jalani dalam kehidupan ini. Ketika kita mengambil keputusan, kita berdoa, gimana ya Tuhan, aku mau masuk sekolah yang mana, SMA yang mana, yang terbaik yang mana, yang dekat rumah kah, atau yang punya grade yang bagus, atau nanti aku kuliahnya masuk kemana. Itu semua pilihan terbuka di depan kita, tapi kita memohon Tuhan untuk berikan aku petunjuk ya Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih petunjuk dan memberikan damai sejahtera ke kita ketika kamu masuk sekolah ini aja, atau masuk kuliah ini aja, atau kamu jangan kuliah dulu, gak apa-apa kamu kerja dulu atau membantu orang tua atau bagaimana. Semua ada pilihannya. Dan gak apa-apa kita nanya sama orang tua kita, nanya sama teman-teman kita mungkin yang udah kuliah, nanya sama kakak-kakak kita, Kak sebaiknya aku gimana ya, sebaiknya. Jangan kita nanya sama teman-teman yang dalam tanda petik gak jelas juga gitu ya. Dianya sendiri gak rajin belajar, terus kita nanya dia sendiri dari sekolahnya, ntar gue mendingan kuliah apa kerja apa gimana ya. Ya nanyanya sama temen yang bener gitu ya. Dia tau lah mana temen yang bener sama yang gak bener gitu kan. Nah banyak sekali dalam kehidupan ini pilihan-pilihan yang terbuka di depan kita. Nah untuk itu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan dalam kita memilih dan mengambil keputusan. Kiranya firman Tuhan minggu ini dapat menguatkan kita, memberikan kita semangat untuk senantiasa hidup setia di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar setiap jajaran pemerintahan dapat melaksanakan serta tanggung jawab dengan sebaik mungkin, dari tingkat tertinggi hingga terendah, supaya bangsa ini
terpelihara dengan baik, keamanan senantiasa terwujud, dan keadilan meratap bagi setiap masyarakat. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PT GPIB Sawangan. Engkau berkati semua kakak layan dan para anak PT dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan juga kelancaran bagi kegiatan-kegiatan yang ada di PT kami ini. Berkatilah juga semua peribadahan yang kami laksanakan walaupun masih secara daring. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajam Cisayong ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa, tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan boleh taburkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Masalah tidak akan hilang dalam hari-hari ke depan Tuhan. Masalah pasti akan kami hadapi, tapi biarlah kami menghadapinya dengan tetap berpegangan kepadamu, dengan tetap punya cara pandang dan pola pikir yang positif dan optimis, dan yakin bahwa berjalan bersama dengan Tuhan pasti bisa kami lalui semua masalah yang terjadi. Jangan biarkan kami jauh daripadamu Tuhan, tapi bawa kami lebih dekat lagi kepadamu, sehingga hari-hari kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan terlebih untuk kami semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di IHMPT pada hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati kami agar kami boleh tetap setia dan penuh dengan ketulusan hati melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
mari kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ke-302 bait yang pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Persembahan adik-adik bisa diberikan melalui barcode yang sudah tersedia di layar. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali Gita Bakti 62 bait yang pertama dan keempat, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya peker, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus, kami telah mengakhiri ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa kiranya tangan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi serta menopang kami dalam menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Dan sebelum kami pulang, kami telah siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.